Hidupnya menjadi hidup yang aur-auran. Tahu Yesus, tapi hidupnya nggak benar. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga siang hari ini menjadi orang percaya yang berbahagia, orang percaya yang punya iman yang kuat tentang segala sesuatu mengenai diri kita dalam Tuhan atau tidak? Karena memang ternyata faktanya banyak orang yang tidak bisa hidup tenang. Karena apa? Tahu Yesus tapi nggak punya Yesus. Jadi beda, tahu sama punya itu beda. Kalau tahu itu ya sekedar tahu, tapi kalau punya, ya kita memiliki. Kita seperti misalnya saya tahu mobil Tesla, tapi saya nggak punya, sekedar tahu aja. Nah, firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Daud adalah orang yang melimpah dengan syukur. Daud adalah seorang yang hidupnya sangat penuh dengan iman, percaya. Dari semenjak dia menjaga kambing domba, dia mengalahkan Goliat, kemudian dia memimpin bangsa Israel, dia penuh dengan kepercayaan kepada Kristus, bahwa dia punya Allah. Ada statementnya menyatakan, engkau datang dengan pedang, aku datang di dalam nama Tuhan Allah. Nah, ini yang membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa orang sulit merasa bahagia? Jangankan bersyukur, karena dia nggak tahu sebagai ciptaan Tuhan itu dia istimewa. Dia nggak tahu sebagai orang yang dijadikan, yang diciptakan Tuhan, yang dibentuk. Dibentuk ini bicara di proses. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi penting sekali. Sama seperti cerita tentang tukang periuk. Kalau dia gagal, dia ulang. Kita terlahir sebagai makhluk yang sudah bukan hanya baik, terbaik. Karena dikatakan ketika engkau ada dalam kandungan ibumu, aku merenda engkau, aku mengenal engkau. Nah, ini yang menjadi problem, bahwa ternyata orang-orang menjadi tidak bahagia karena merasa gak istimewa, karena hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Kejadian 1, ketika manusia diciptakan, jelas dikatakan di situ, marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar. Jadi istimewa. Pahami dulu ini. Pahami dulu bahwa engkau istimewa. Engkau bukan barang ece-ece. Kalau kata Maili, bukan kaleng-kaleng. Nah, tentunya kalau engkau merasa engkau istimewa, orang yang pertama kali harus bangga terhadap dirimu adalah dirimu sendiri. Kita belajar dari Daud, dari Mazmur 139 ayat 6 dan 7. Kenapa Daud begitu merasa bahagia memiliki Tuhan? Mazmur 139 ayat 6 sampai 7. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Di sini Daud menggambarkan begitu takjubnya dia, begitu kagumnya dia
dengan kemahatauannya Allah. Begitu kagumnya dia setelah dia melewati hari-harinya dengan mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Dia mengalami begitu maha kuasanya Allah Bapa. Bagaimana dia seorang yang bukan siapa-siapa, dengan hanya ani-ani bisa mengalahkan Goliat. Dia menyatakan bahwa wow, terlalu ajaib, katanya dia. Dia kagum. Nah, orang yang memiliki perasaan bahwa dia orang yang berharga, dia orang yang istimewa, itu dia akan kagum dengan penciptanya. Seperti contoh, ada sebuah lagu ditulis misalnya dan dinyanyikan oleh bukan penciptanya. Lagu itu bagus, kata-katanya begitu bagus. Orang akan bilang begini, yang ciptain siapa ya? Oh, yang ciptain si A. Yang pada akhirnya orang mengatakan lebih kagum dengan penciptanya daripada penyanyinya. Orang akan bilang gini, mungkin kalau lagu itu dinyanyikan dengan yang lain akan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, haruslah kita memiliki kekaguman kepada Tuhan. Kalaupun hari ini misalnya kita mengalami permasalahan secara fisik, permasalahan secara psikis, permasalahan segala macam, mungkin ada disabilitas dalam diri kita, itu bukan kehendak Tuhan. Dan harus tahu, di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tanda orang kagum akan Tuhan, dia limpah dengan syukur. Di Mazmur 109 ayat 13 dan 14, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Garis bawahi, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita ini diciptakan luar biasa? Ataukah kita mengutuki diri kita dengan mengatakan bahwa aku hanya orang yang lemah, aku hanya orang yang tidak berguna, aku hanya sampah? Nah, inilah yang dikatakan iblis itu mencuri. Dia mencuri jati diri saudara dan saya agar jatuh, agar tidak percaya bahwa engkau istimewa. Kapan terakhir engkau merasa bahwa engkau istimewa sebagai ciptaan Tuhan? Engkau berbahagia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ketika engkau punya uang, ketika engkau punya Bitcoin, kripto, atau apa, ketika engkau punya sesuatu yang engkau anggap memuaskan. Hati-hati, itu hanya memuaskan nafsumu, tidak memuaskan rohmu. Memiliki Tuhan itu memuaskan rohmu. Saudara dikasih Tuhan, ayat 16 Mazmur 139, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Daud percaya ada rencana Tuhan dalam dirinya dia. Di sini dikatakan
Daud mengatakan bahwa melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis ada dalam rancangan Tuhan. Makanya Mazmur 23 bisa muncul mengatakan bahwa Allah itu gembala yang baik. Karena dia tahu setiap perkembangan kehidupannya itu adalah rencana Allah. Bagaimana rencana Allah bisa gagal dalam kehidupan kita? Sederhana. Ketika kita nggak percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Pada saat kita nggak percaya, kita nggak memberi diri kepada Tuhan, saat itulah rencana Allah gagal dalam kehidupan kita. Dari semenjak kandungan ibu. Makanya para orang tua biasanya ketika istrinya mengandung, suaminya dan istri akan mengelus-ngelus perut istrinya dan mengatakan bahwa kami bersyukur Tuhan, terima kasih anak kami baik, anak kami sehat, anak kami dikatakan kata-kata iman. Dasarnya adalah memang Tuhan bekerja untuk kebaikan. Jadi yang pertama kalau kita kagum, kita tuh bersyukur. Misalnya kita punya baju yang bagus, dikasih orang, kita pakai, kemudian banyak orang mengatakan baju kita bagus. Setiap kita ketemu orang yang beri, terima kasih ya, baju yang lu kasih bagus buat gua. Setelah kagum akan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kita bersyukur, yang ketiga adalah kita mau dituntun oleh Allah. Masih dari Mazmur 139, 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Siapa orang yang berani hari ini mengatakan kepada Tuhan, selidikilah aku? Kita nyanyi bisa, kelitiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Kita bisa mengatakan seperti begitu. Tapi belum Tuhan menyelidiki, baru teman, baru orang tua, baru keluarga yang mengkritik, kita udah pundung, kita udah darah tinggi. Daud mengatakan selidiki agar apa? Mengenal di sini menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Tanda bahwa dia menyatakan bahwa aku ini benar milik-Mu Tuhan. Kemudian yang serem dia bilang begini, ujilah aku. Wow. Kadang kita bikin ujian sendiri dalam kehidupan kita. Saya ingat saya pernah waktu saya masih jadi pecandu, ada air di tangan air di dekat ban, di bawah tempat isian bensin di mobil. Wah, saya bilang bensin saya bocor tangkinya mobilnya. Teman saya bilang itu kencing anjing. Saya bilang bensin ngotot. Saya pegang, saya cium. Itu kan benar kencing. Itulah manusia bodoh. Tuhan udah bilang jangan. Tuhan udah bilang ini yang terbaik. Oh enggak. Padahal kalau secara logika, kalaupun bocor, dia nggak mungkin di depan ban. Dia akan dari bawah di belakang. Itulah kebodohan. Jadi Allah menyelidiki hati dan yang diuji apa? Pikiran. Pikiran saya itu kencing anjing. Hati-hati. Kalau sikap hatinya nggak lempeng, pikirannya pasti ngaco. Jalannya pasti serong.
Bayangkan Daud mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku." Pertanyaannya, ketika ini dikatakan oleh Daud, kondisinya dia sedang serong atau tidak? Itu gak jadi masalah, tetapi Daud mau setiap hari, setiap waktu dia ada dalam perhatiannya Tuhan. Dia mau setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia punya jalan, dia punya rencana, dia punya semua, Tuhan yang ambil kendali. Dan Daud mengajarkan kita untuk rendah hati. 2 minggu yang lalu kita belajar juga mengenai Daud dalam hal bagaimana dia bertempur. Ini dia katakan di sini, dia raja, tapi dia tahu siapa pemilik dia, siapa raja di atas raja. Orang yang nggak pernah kagum, orang yang nggak pernah bersyukur, pasti nggak akan mau dituntun. Contohnya begini, ketika mungkin kita sedang masuk ke sebuah tempat yang namanya dunia fantasi Ancol. Pasti mungkin semua udah pernah ke sana. Dari luar aja tempatnya kita udah kagum. Kita senang, happy. Itu tanda kita bersyukur. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam, ada apa? Ada petunjuk-petunjuk. Kalau mau naik kora-kora bagaimana? Naik ontang-anting bagaimana? Ada. Nggak bisa suka-suka hati. Misalnya duduknya kepala di bawah, kaki di atas. Nggak bisa kayak rumah kita. Nah, karena kita kagum, karena kita bersyukur bisa main ke Dufan, kita mau nurut. Kita mau ikut. Karena apa? Kita mau menikmati apa yang Dufan sediakan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita kagum dengan Tuhan, kita bersyukur, kita dituntun karena apa? Kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita mau menikmati pembaruan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi sangat sedih sekali kalau ada orang percaya yang kenal Tuhan tapi gak punya Tuhan. Yang tahu Tuhan, ibadah, tapi gak memiliki Tuhan. Tanda kita memiliki Tuhan yang pertama adalah kita bersyukur dengan kondisi kita. Kita gak jadi orang yang muka payah, mengeluh-ngeluh, wah ini begini, capek atuh. Kita gak jadi orang yang seperti itu. Ingat baik-baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa semenjak engkau dalam kandungan ibumu, semenjak engkau ingat, udah ada rencana yang baik, bahkan terbaik dalam kehidupanmu. Kalau ingin pulih, kalau ingin kembali ke tengah keluarga, kalau ingin hidup bermakna, miliki Tuhan. Miliki Bapa yang di surga. Kau gak bisa bilang begini, engkau seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, kau masih sombong. Buat Daud, apa yang dia miliki di dunia tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan atau sediakan bagi dia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya bilang, hidupmu istimewa. Ketika engkau tahu bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupanmu. Tapi engkau nggak bakal bisa masuk ke dalam rencana Tuhan kalau engkau nggak memiliki Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.